Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi Astungkare bisa berada di kantor PHDI Provinsi Bali. Matur suksma Bapak Nyoman. Sudah diberi kesempatan untuk Santi belajar diskusi di kantor PHDI Provinsi Bali. Karena ini baru pertama kali Santi ke sini. Seperti ini. Pak Nyoman, Santi kan mau tanya banyak hal kan. Jadi perihal masa-masa atau kejadian-kejadian yang bermasyarakat yang ada di umat Hindu sekarang seperti itu kan. Jadi agar lebih akurat langsung tanya ke PHDI seperti karena PHDI adalah ruang atau apa ya sebagai pengayom umat Hindu seperti itu. Baiklah. Sebelumnya kita kenalan dulu ya Pak Nyoman karena kan teman-teman apa di Indonesia atau teman-teman yang teman di Jakarta, di Surabaya ingin banyak mengenal tentang agama Hindu seperti itu. Baiklah sebelumnya dengan Bapak Nyoman siapa nama lengkapnya? Nama saya Om Swastiastu. Ya. Semoga kita semua berada dalam lindungan Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Umat sedharma dimanapun berada, Ibu Santi ya, Ibu Santi Pembak Santi. Santi saja. Ya, Santi. Terima kasih. Selamat sore, selamat datang di Rumah Umat, kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, yang tepatnya di Jalan Ratna nomor 71 Denpasar. Merasa berbahagia, gembira dan terhormat sekali saya sendiri khususnya selaku Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dikunjungi oleh Ibu Santi yang terhormat sekali sama timnya. Karena ini bukan rumah saya, bukan rumah siapa. Ini adalah rumah umat. Rumah umat Hindu, apapun itu keluhannya, masukan-masukan yang ingin disampaikan tentang perkembangan umat Hindu sendiri, kami selalu terbuka. Siapapun yang datang ke sini, kita pasti akan layani. Pasti, walaupun di saat hari libur sekalipun, karena kan udah kemarin semenjak dikukuhkan dari tanggal 8 April sampai Desember tepatnya 167 hari dipotong hari libur 88. Berarti itu ada 366 kegiatan. Artinya setiap hari termasuk hari libur ada 2 kegiatan menerima tamu ataupun audensi atau menerima undangan itu sendiri setiap hari tanpa ada libur. Tapi walaupun ada paling enggak 1 hari aja kan itu dari sekian jeda waktu yang ada. Nah sekali lagi selamat datang kami sampaikan. Luar biasa loh. Santi juga merasa terhormat bisa berdiskusi langsung karena banyak hal yang ingin Santi tanyakan biar nggak salah jawaban seperti itu kan. Baiklah, kemarin kan banyak ya kayak berita-berita terkini atau terkait juga yang sulinggi viral seperti itu. Takutnya juga mengurangi kepercayaan publik atau kepercayaan umat kepada pemuka agama seperti itu. Karena itu kan secara pribadi pemuka agama itu kan kita sebagai contoh. Bagaimana kita sebagai Santi sebagai umat biasa ini kan pemuka agama itu seperti apa ya contoh kita sebagai panutan kita seperti itu kok. Kok ada berita viral yang ya mungkin yang kurang baik seperti itu yang kemarin yang katanya di daerah mana itu yang di salah satu di daerah di Bali terus melakukan hal-hal yang tidak bagus seperti itu. Kira-kira pendapatnya dari PHDI itu seperti apa melihat seperti itu? Terima kasih Santi. Memang pertama yang harus kita lihat lembaga itu sendiri kan, PHDI. Apa sih itu PHDI? Kan gitu. Kita biar paham dulu semua. Parisada Hindu Dharma Indonesia yang disingkat dengan PHDI adalah satu-satunya majelis umat Hindu. Nah, majelis umat Hindu yang berbentuk perkumpulan disebut dengan ormas. Kan gitu. Pengurus harian itulah yang melaksanakan titah-titah atau tugas-tugas yang dibebankan kepada kita untuk umat dari
pendeta itu sendiri. Oke. Sulingeh itu sendiri yang merupakan majelis wipra, majelis ahlinya di sana. Dan pelaksanaannya ya udah barang tentu kita di pengurus harian. Nah, udah barang tentu ada satu lagi lembaga yang ada di dalam PHDI itu adalah kalau di pusat disebut dengan Sabo Ulake. Iya, itu adalah pemikirnya, ahli-ahlinya di sana yang akan membantu Sulingeh majelis wipra itu sendiri untuk mengkonsep atau dalam hal redaksinya membuat suatu keputusan yang tugasnya contoh Sulingeh itu adalah membuat bisamo yang harus dipenuhi, ditaati oleh seluruh umat Hindu. Oh, seperti itu. Iya. Kalau kita di pengurus harian udah barang tentu tugasnya menjabarkan bisamo itu sendiri, menyebarluaskan, sudah itu melaksanakan perintah beliau melalui visi misi itu sendiri. Visinya kan mewujudkan masyarakat Hindu Dharma yang bahagia dan sejahtera. Jagadita dan moksa. Jagadita itu kesejahteraan jagat ini di dunia ini, dan moksa kebahagiaan yang kekal abadi di alam sana. Itulah tugasnya. Tapi bagaimana caranya kita mengimplementasikan? Udah orang tentu kita harus ikuti rule yang ada, aturan yang ada melalui misi itu sendiri, mengimplementasikan misi itu sendiri, yaitu dengan memberikan pemahaman yang benar kepada umat tentang pelaksanaan trik kerangka dasar umat Hindu itu sendiri yang melalui ya berdasarkan Weda itu sendiri. Kan udah nggak boleh, aturan itu nggak boleh kita langgar. Nggak boleh bikin aturan sendiri gitu ya? Itu udah ada, itu seluruhnya loh majelis wipra yang buat. Kita hanya bisa kalaupun ada perbedaan pendapat sedikit yang namanya tugas kita adalah mereaktualisasikan, redefinisi dan reinterpretasi dari keputusan bisamo itu sendiri, dari keputusan pelaksanaan umat Hindu sendiri, tato dan acara itu sendiri. Itu yang bisa kita jabarkan ke umat. Nah, selanjutnya karena terkait dengan pertanyaan tadi tentang apa sih persyaratan seorang menjadi pendeta, kan sulit, karena ini PHDI kan majelisnya pendeta. Gitu. Majelisnya Sulingeh, saya atau PHDI itu majelisnya Sulingeh. Saya baru tahu loh. Luar biasa. Dan kewenangan Sulingeh itu melalui Dharma Adiaksa di pusat, kalau di daerah namanya Dharma Upopati, kewenangannya luar biasa, bisa memutuskan atau memecat pengurus harian. Udah barang tentu yang melanggar aturan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu kewenangan dari Sabo Pandita itu sendiri. Itu kewenangannya udah luar biasa. Tapi dalam hal pelaksanaan menjabarkan masalah keuangan, administrasi dan sebagainya itu dilaksanakan oleh pengurus harian. Kita menghindari majelis itu terhindar dari kasus-kasus hukum. Nah, kasus hukum ya? Iya, ini terkait dengan masalah keuangan nantinya kan Sulingeh kita nggak boleh. Makanya Sulingeh kita tempatkan beliau itu dalam posisi yang disucikan, nggak boleh. Itu majelis wipra kan luar biasa, majelis ahli itu. Tapi kita sebagai pembantu beliau, pengurus harian itu membantu Sulingeh untuk melaksanakan, menjabarkan tentang keputusan itu sendiri. Nah, selanjutnya tentang pelaksanaan persyaratan seorang pendeta, kan udah pendeta lah Sulingeh lah yang sudah menjabarkan. Udah ada itu semestinya, yaitu bisa nomor 2 tahun 2002 itu tentang pelaksanaan pendeta itu sendiri, tentang sedako itu sendiri, bisa nomor 3 tahun 2003 itu tentang pengamalan catur warna dan implementasinya udah diatur sedemikian rupa melalui bisa nomor 4 tahun 2005. Nah, pelaksanaan tentang tatani pediksaan itu sendiri menjadi seorang sulih, gimana sih syarat-syaratnya? Nah, kan itu memang semua diarahkan, diatur di sana bahwa Nabelah yang punya kewenangan penuh. Tapi masalah itu gurunya calon untuk mencetak Sulingeh baru. Iya. Seperti itu. Ada beberapa kriteria Nabe. Makanya seorang pendeta harus taat dengan nabenya. Iya, nabenya, gurunya, tri guru itu. Harus tri guru. Yang namanya tri guru itu adalah pertama Sidi Angga Guru,
Sidi Anggo Guru nggih. Sidi Anggo Guru itu adalah itu disebut kalau Bali mengatakan itu betara kawitan. Kawitannya. Kayak di Brusake itu kan ada kawitan-kawitan itu. Klan. Tapi sebelum itu ada yang namanya Di Wiyanggo Guru. Di Wiyanggo Guru adalah Tuhan itu sendiri yang Sangyang Paramesti Guru. Dan itu setelah Di Wiyanggo Guru ada nama Sidi Anggo Guru yang disebut dengan kawitan asal muasal klan itu sendiri. Nah, yang berikut yang ketiga adalah Menawo Anggo Guru. Menawo Anggo Guru itu ada 3 yang harus ditaati, nggak boleh nggak, itu masalah persyaratan mutlak, itu harus dipenuhi, nggak boleh nggak. Berarti kalau itu tidak dipenuhi salah satunya udah gagal. Nah, tentang Menawo Anggo Guru ada 3, yaitu Guru Waktra yang biasa memberikan ajaran-ajaran tentang etika dan semuanya masalah sesana dan seterusnya. Selanjutnya masalah Guru Nabi atau Nabi Napa. Nabi Napa yang melahirkan karena di proses Dujati kelahiran yang kedua dilahirkan, yang pertama dilahirkan ibu kandung, yang kedua dilahirkan oleh Nabi. Berarti bukan dilahirkan dari rahim seorang ibu, enggak. Makanya beliau disebut Brahmana. Brahmana itu enggak ada dilahirkan dari rahim seorang ibu. Janmane jayate sudra samskara erdui je uciate wede patat bahwa ibrah Brahma janati Brahmana. Wanakoso menyebutkan demikian. Ya, setelah yang lahir itu ya sudah lah. Mereka terus mendapatkan yang namanya samskara. Iya. Nah, berikut sebelum menginjak hal yang prinsip, ada yang namanya Nabi Saksi. Nabi Saksi itu apa lagi nih? Itu yang kan ada 3, Nabi Waktra, Nabi Naka, Nabi Saksi. Gurunya itu. Menawa Guru ada 3. Yang berfungsi mungkin bisa saja kalau di saat di dunia ini mungkinlah sebagai kontrol. Kalau kan ada kesalahan teknis mungkin yang mengawasi maintenance kayak gitu. Seperti itulah fungsi dari guru tahu. Iya, dari guru saksi itu sendiri. Itulah fungsinya. Makanya kalau dalam tatanan pelaksanaan dikse, guru saksi itu biasanya sih lebih tua dari 2 nabi ini. Tapi 2 bukan berarti tua umur Yusa itu sendiri. Yusa itu enggak. Tua dalam hal mungkin dari hal kelahiran di tingkat Dwijati. Iya, itulah mungkin jabatan sebagai Dharma Adhyaksa, Dharma Upati kan bisa sebagai seperti itu. Iya, saksi. Nah, terkait dari tadi alur atau banyak hal kan, berarti siapapun untuk yang menjadi sulingge itu harus sepengetahuan dari PHDI. Berarti nggak boleh kayak memproklamirkan diri saya ini sulingge gitu kan, tanpa pengetahuan PHDI, berarti itu belum resmi. Biasanya kan banyak ya ada kejadian yang mungkin ini sudah jadi pendeta tapi PHDI belum tahu, berarti itu belum resmi untuk jadi sulingge ya. Nah, yang nyambung lagi tentang pelaksanaan dikse. Itulah salah satu persyaratannya kan sudah diatur oleh putusan PHDI drama bisa nomor 4 tahun 2005 tentang usianya pun diatur. Nanti termasuk izin pelaksanaan Dwijati, dikse Dwijati atau apud galau itu sendiri berada di PHDI itu sendiri. Jadi tetap pengetahuan dari PHDI. Surat-suratnya diajukan ke PHDI, tetap pelaksanaannya mungkin apalah persyaratannya, mungkin pengajuan surat izin mendikse, berikutnya keterangan sehat. Harus dapat tahu sakit-sakitan nanti kan nggak bisa melayani. Ya walaupun itu hak semua orang itu, tapi tetap ketentuan itu harus dikasih ke PHDI. Terus berikutnya STCK, siapa tahu nanti terkait masalah hukum. Kriminal juga. Iya. Masalah. Luar biasa. Karena itu syaratnya sebenarnya gampang-gampang susah. Sebenarnya ya harus memang keluarga seorang sulingge itu harus memang yang penuh, karena nanti dia harus seorang sulingge itu harus sudah bisa mampu menjabarkan dari kompetensi mereka masing-masing. Makanya persyaratannya luar biasa, karena nanti terkait masalah administrasi memang kita dari Pirisada yang ditembuskan ke pemerintah daerah, dalam hal ini mungkin bupati, wali kota dan gubernur, itu karena pemerintah dalam ini kan
mempunyai kewajiban juga Oh, iya. memberikan punyolah ke Sulingge. Iya, sebagai termasuk pancayatnya. Iya. Gitu. Terus juga santuna berupa tunjangan kesehatan. Oh, nggih. Tanpa tembusan majelis itu sendiri, di mana pemerintah kan nggak mau nanti ada temuan nanti kalau ada yang Sulingge maunya meriksa sendiri tanpa mengikuti aturan yang ada, tanpa rekomendasi dari PHDI, mengajukan surat ke pemerintah. Kan susah. Ada temuan nanti kan. Nah, harus ada alurnya biar tertata rapi. Iya, itu. Seperti itu. Nah, kembali tadi masalah makanya ada persyaratan itu karena nantinya setelah menjadi jangankan sebagai seorang Sulingge, nanti calon Sulingge itu pun sudah harus bisa menjabarkan tentang kompetensi beliau untuk menghadapi dunia yang beda, dunia kesulingan itu sendiri sebagai seorang Diksa Dwi Jati. Pertama yaitu Sang Satyawadi. Apa itu, Pak? Mereka atau beliau-beliau ya harus selalu mewartakan masalah kebenaran. Enggak boleh, enggak. Kalau memang ada di sastra, pokoknya itu perbuatan kamu salah, ya berani mengatakan itu salah. Enggak kepentingan pribadi. Berdasarkan itu salah, semestinya kamu berbuat begini. Enggak gitu, sesuai dengan yang saya lakukan gitu semuanya kan. Salah satu contoh, tapi enggak itu. Beliau berbicara masalah kebenaran itu berdasarkan sastra yang ada. Satya Bradretam Ugram Diksa Tapa Brahmo Yadnyo Pratiwi Darayanti. Kalau ingin dunia ini selalu seimbang, dengan bahasa Balinya, ya harus selalu mengikuti aturan yang ada, harus selalu berbuat kebenaran, kebaikan menurut hukum alam itu sendiri, aturan masalah pediksaan dan ditentukan, itu harus diikuti, kan gitu. Nah, kedua, sebagai sang abte, sang abte itu figur panutan beliau, makanya ya sedikit protokoler lah. Boleh dikatakan demikian karena nggak boleh main sendiri kemana ke kafe, warung-warung nggak boleh. Harus benar-benar berani meninggalkan unsur duniawi hanya untuk mengabdi untuk umat dan agama. Itulah seorang sang abdo. Gitu. Terus sang petirtan, tempat untuk untuk kalau bahasa Bali menyejukkan. Kalau beliau kita ke sana biar hati kita yang marah harus damai. Iya. Beliau memberikan pemahaman tentang kebenaran dharma itu sendiri. Di samping memang tugas beliau akan membuat suatu petirtan yaitu sebagai membuat air suci. Petirtan itu kan tempat umat itu untuk memperoleh kesejukan. Nah, selanjutnya sebagai seorang penadahin upadesa. Apa itu? Adi Guru Loko. Berarti guru dari semua yang ada di dunia ini. Adi Guru Loko termasuk umat itu sendiri. Tanggung jawabnya besar sekali ya. Makanya susah. Beliau adalah seorang Maitri Dewa Bawo dan Acarya Dewa Bawo. Itulah tugas beliau sebagai seorang penadahin upadesa, kan berat. Iya sih, jadi seperti itu. Makanya kita itu mensucikan Sulingge karena tugas dan tanggung jawabnya itu luar biasa. Beratnya. Nah ini ya, karena Santi kan yang generasi muda itu terupdate berita seperti itu loh. Siapa Pak Nyoman? Kemarin kan sempat itu, tadi aja banyak WhatsApp, Santi itu bener gak sih ya Sulingge ini kok kejadiannya seperti ini, bener gak sih tanggapan dari PHDI apa? Ya udahlah nanti aku tanya langsung ke PHDI-nya, makanya Santi langsung WhatsApp Pak Nyoman, Pak Santi mau diskusi seperti itu. Tanggapan dari PHDI bagaimana terkait ya kita bisa menyebutnya mungkin oknum lah ya, kan takutnya mempengaruhi kepercayaan publik atau umat ke pemuka agama. Tanggapan dari PHDI melihat ya mungkin oknum pemuka agama seperti itu bagaimana? Terima kasih. Kalau pertama kemarin pas saya ada acara itu dengan Dirjen Kementerian Agama RI di salah satu tempat di Relaston kalau nggak salah itu. Tengah malam saya mendapatkan WA, iseng aja saya buka itu ada kejadian. Saya nggak percaya, awalnya nggak percaya. Ya nggak tanggapi. Berikutnya ada lagi masuk. Ada WA masuk aduan-aduan seperti itu. Iya, karena kita sedang mengikuti dialog diskusi, kan nggak mungkin kita main HP kan gitu. Tapi di saat break itulah masuk ternyata saya sedikit serius, makanya saya langsung action hari itu juga. Saya bukan actionnya berarti keluar, enggak. Saya hubungi semua utamanya karena saya dengar informasi dari beberapa teman-teman termasuk teman di media juga.
merinding saya, Pak. Terus itu ada informasi bahwa kejadian itu ada lokusnya ada di satu tempat kan. Udah diinformasikan langsung PHDI itu saya hubungi karena malam sedikit malam kan agak susah juga mungkin ada pertemuan dengan istirahat ataupun dengan keluarga kan. Tapi saya percaya dan yakin teman-teman ataupun PHDI ya, di kabupaten kota itu, walaupun udah tahu dia nggak mungkin akan tidur begitu saja kan. Nah itu dibalik karena kesibukannya. Oh, berarti tadinya mungkin dia mandi itu sembahyang kan gitu. Berarti dia langsung informasikan begitu bahwa langsung action. Hari itu juga action. Selang beberapa menit saya sudah mendapatkan informasi dari ketua PHDI Buleleng. Itu gimana berarti informasinya? Pak Ketua, ini baru tahap awal yang dijajaki melalui pengurus kecamatan, dan pengurus desa di sana. Memang kejadiannya benar ada oknum itu udah lewat tuh kejadiannya, mungkin nggak tahu lah apakah itu video yang viral itu udah dari dulu. Kita nggak mau meraba-raba. Yang pasti apapun itu siapapun itu yang menyangkut masalah pemuka agama ya harus kita action. Setelah dicek di administrasi memang sih seperti apa yang saya sampaikan tadi, kalaupun ada seorang sunni yang mengajukan surat permohonan izin medikse kan kita catat. Pasti ada datanya kan? Pasti kan terus ditembuskan ke PHDI, gampang saya nyari. Gampang. Ternyata di sana walaupun nggak ada karena ada berita kan mereka harus action juga. Saya nggak mau di atas meja. Karena membawa nama Hindu harus action, tapi bentar lagi udah ada. Pak Ketua gini loh kejadiannya. Itu memang kemarin dulu, tapi itu nggak tercatat. Jadi Sulinggi itu nggak tercatat? Bukan berarti karena mungkin tidak melakukan izin medikse ke PHDI Kabupaten Buleleng. Berarti karena periksa itu kan masing-masing kabupaten, mungkin terusan ke kita, Pak. Tidak ada di sini, Pak. Ya mungkin nggak tahu lah prosesnya itu. Mungkin ada lembaga lain mungkin yang melakukan periksa itu, tapi sesuai aturan kan udah nggak benar. Nah terlepas dari itu, walaupun tidak ada. Sebentar, berarti secara administrasi tidak memenuhi? Iya, dari catatan kita nggak ada. Tidak ada. Berarti kan kalaupun ada, kita nggak perlu mencatat itu dan memberitahu ke yang lainnya. Kalau udah ada masalah surat ke kita izin medikse ke PHDI itu otomatis PHDI itu akan memberikan suatu ujian, bukan ujian, memeriksa kelengkapannya yang disebut dengan dikse parikse. Prosesnya kan gitu. Proses itu ada berapa tahapan yang harus dilakukan oleh seorang calon diksito itu sendiri sebelum mendikse. Makanya prosesnya agak lumayan berat. Iya sih. Ya, pertama ya harus sisyo. Sisyo mencari seorang guru dan murid itu harus satu karena mahala ayu tunggal. Yang kedua itu ada proses yang disebut dengan siksa. Siksa bukan disiksa, enggak. Siksa itu siksa itu berarti digembleng oleh seorang nabi, diberikan pelajaran cocok enggak pendidikan. Makanya kalau enggak taat orang itu enggak bakalan lulus di tingkat menjadi guru dan nabi. Uretana diksa abnoti. Berarti seorang yang ingin melanjutkan tingkat yang lebih suci harus nurut, harus disiplin. Kan dilahirkan sama orang tua nabinya tadi. Tanpa disiplin nggak bakalan bisa. Selanjutnya sudah selesai proses ini, baru ada proses melakukan pengajuan ke PHDI. Sudah berlaku kesanggupan dari nabi itu sendiri sudah ada kan, secara tertulis. Udah masuk ya minimal lah 3 bulan sebelum hari A udah masuk suratnya. Kita telusuri dan kita action, kita bertindak yang disebut dengan parikse. Dikse parikse melihat kesiapan seorang calon diksito. Iya, kesiapan dalam artian mungkin sesana udah mulai mengikuti guruan ke nabinya, banyak sekali. Apakah udah dikasih pelajaran minimal masalah panjaiannya, entah apa itu namanya, itu dikasih oleh nabi. Kakaro gitu kan. Nah itu setelah itu pariksa baru persiapan yang namanya dikse. Di saat dikse itu pun PHDI setempat pasti dia akan diundang.
sedang menyampaikan. Karena katanya ada sampai tingkat desa loh. Iya. Oh iya. Udah. Makanya yang tapi kewenangan untuk membuat suatu kebijakan dari tingkat kabupaten paling bawah, tapi untuk action ke bawah itu yang tugas sosialisasi sampai tingkat desa. Itu. Nah selanjutnya mendapat gelar seorang pendeta, pandito. Iya, setelah pandito, apakah berhenti sampai di sana? Enggak. Baru dikso pendeta, saya menyandang gelar pandito, enggak. Harus ada pendeta ahli yang disebut dengan sister. Ya, berikutnya, nah itu baru siwa. Mereka adalah siwaning jagat sebagai penadahin Upodesa Adi Guru Loko sebagai seorang Brahmana Pandita. Nah itu apakah menjadi seorang Brahmana berhenti dari sampai sana ke tujuannya? Apakah itu nguput yatnya meleneng? Enggak, itu banyak sekali tugas-tugas seorang pendeta. Bagaimana kita menyiapkan umat, terus permasalahan umat sebagai solusi, seperti itu kan banyak ya? Iya, itulah salah satu kewajiban beliau. Kan ada kewajiban beliau pertama adalah mengaji. Belajar siapapun itu, jangankan Sulinggi, kita lakukan semua. Tugas kewajiban kita pertama adalah mengaji, belajar. Long life education. Nah, bahasa Inggrisnya bang keren gitu. Nah, itu tugas Sulinggi pun gitu. Tugas utama adalah mengaji, muyadnya berikutnya. Belajar terus. Pokoknya nggak ada waktu nggak belajar. Terus. Ya. Terus, dan itu muyadnya. Muyadnya yang ketiga adalah mawehan danu. Apakah Sulinggi nggak mempunyai kewenangan untuk memberikan bantuan ke yang lain, apalagi saat kemarin itu ada COVID. Beliau mempunyai kewajiban juga peduli dengan umat. Kalau ada lebih lah bisa. Gitu mawehan danu. Nah, udah itu yang berikutnya adalah awarahan. Awarahan memberikan pemahaman terhadap umat itu sendiri. Iya, sebagai penada Upodesa, sebagai seorang human capital. Berikut adalah setelah awarahana, tugas beliau atau kewajiban beliau adalah metir teater, berkunjung ke tempat suci. Iya, ke pura-pura, mempunyai kewajiban juga. Iya, itu udah itu kewajiban beliau. Berikutnya setelah berkunjung ke tempat suci, mawarahan memberikan pendidikan ke umat, baru tugasnya memperlihatnya wikwading yadnya. Nah, setelah wikwading apa berhenti dari sana, nggak ada kewajiban lain. Ada. Makanya setelah memperlihatnya yang disebut dengan wikwading yadnya itu, ya kewajiban umat kan harus sadar memberikan imbalan kepada Sulinggi yang seperti yang sampaikan tadi itu uretana diksaya abnoti daksino. Setelah beroleh kesucian harus ada imbalan. Imbalan beliau muput yadnya, ada imbalan berupa sesari. Kan nggak mesti duit sekian kan. Kalau nggak ada ya punya apalah, mungkin uang kepeng juga bisa. Tapi yang pasti harus ada punya untuk Sulinggi yang muput. Nggak boleh. Karena nanti secara banyak belajar Sulinggi juga kan sudah tidak bekerja lagi kan. Iya. Jadi kan beliau tapi masih ada kehidupan untuk makan sehari-hari, terus yang mungkin kebutuhan rumah tangga seperti itu kan. Jadi kalau nggak bekerja ya kita kesadaran kita sebagai umat yang peduli untuk keberlangsungan dari kegiatan para Sulinggi, benar nggak sih? Iya. Nah, berikut setelah sebagai seorang Brahmana putus, Brahmana sister berhenti. Tugasnya juga nggak berhenti sampai, karena tugas beliau yang utama adalah mencapai kebahagiaan yang kekal abadi, moksa. Makanya beliau belajar gimana sih caranya untuk mewali ke sangkaning dumadi itu, untuk mencapai tingkatan kebahagiaan hidup yang kekal abadi. Mungkin beberapa sumber yang ada, mungkin salah satunya mungkin terus tunjung dibaca itu kan bisa juga. Itulah tujuan beliau, nanti udah kembali ke alam sana, ya udah beliau nggak terikat lagi dengan yang lainnya. Nah, gitu. Luar biasa. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, siapa Pak untuk menjawab agar lebih spesifik. Kira-kira dari PHDI menjatuhkan sanksi atau sudah nggak jadi Sulinggi lagi yang terkait oknum tadi itu gimana Pak?
Waduh, ini pertanyaan yang luar biasa cerdasnya nih. Iya. Pertama, seperti apa yang sampaikan tadi, bahwa memberikan sanksi kepada seorang pendeta itu sendiri, sulingih itu sendiri, sebagai sang penadaan Upodesa itu sendiri adalah hanya sulingih, hanya nabi. Oh, nabi. Ranah privat nabi. Nabi pun enggak. Kamu harus belikan potong rambut. Pokoknya hukuman sesuai dengan tingkatan kesalahannya. Mungkin kesalahannya yang boleh dikatakan ringan, itu mungkin bisa aja diberikan sanksi yang berupa petita, yang disebut dengan petita. Petita itu bisa mengembalikan kesucian pendeta itu sendiri melalui saran-saran yang disampaikan oleh nabi, tidak gocara atau tidak gimana, berkunjung ke tempat suci dan membenahi diri sendiri, kan gitu. Bisa jadi begitu. Salah satunya lah. Nah, selanjutnya kalaupun berat sekali. Kemarin itu kan masuk berat kan? Ya itu mungkin nggak perlu ada peringatan. Kalau di perusahaan kan ada reprimen 1, reprimen 2, reprimen 3 kan gitu. Nah, kalau ini ya mungkin pertimbangan nabi. Ya kalau udah perlu dipanten kan, nggak pedida lagi, panten, ya udah harus melakukan upacara, walaupun itu kewenangan nabi yang sangat privat sekali. Mungkin apakah beli gunting dicukur sedemikian rupa gitu aja, enggak, itu kan ada proses pediksa, melalui pediksa upakara itu sendiri, bantat itu sendiri kan. Itu demikian juga untuk mengembalikan seseorang itu yang sudah melakukan proses sujati, itu kewenangan nabi yang sangat privat sekali. Nggak mungkin kalau kita di lembaga, kalaupun pengajuannya izin mendikse ke lembaga yang disebut dengan PHD itu sendiri, udah barang tentu, karena SK-nya, surat keputusan itu dikeluarkan oleh PHDI setempat. Di samping SK ada piagam. Iya, saya pernah melihat itu. Kewenangan kita hanya sebatas, kalaupun sudah terdaftar, ya mencabut SK-nya itu. Oh, berarti udah nggak jadi suling lagi. Misal ada kesalahan yang fatal gitu kan, iya, bisa dicabut gitu kan? Iya, cuman ya SK-nya aja. Tapi SK-nya ya kewenangan hak lo kepala Seraya kan ada dalam SK itu ada redaksinya. Kewenangan hak lo kepala Seraya itu ada di tangan nabi, yang merupakan ranah privat dari nabi itu sendiri. Berarti nabi lah pendeta atau sulingih itu sendiri yang memiliki kewenangan untuk itu. Nah, kembali yang terjadi yang viral saat ini, walaupun saya lihat, tapi tidak mungkin ada aja yang kelupaan kan gitu, yang namanya nggak ada yang sempurna di dunia ini. Dan hanya wong swasta yo nulus kan gitu, nggak mungkin. Siapa tahu nanti kalaupun terselip mungkin ada mungkin terdaftar atau gimana, yang pasti terdaftar ataupun mengajukan izin mendikse di PHDI ataupun tidak, itu kita wajib, karena ini udah mencoreng ya? Iya, nama lembaga. Nama lembaga kesulingan itu sendiri. Oh iya. Pendeta itu sendiri yang merupakan ranah, sekali lagi saya menyampaikan, ranah privat. Itulah kewenangan nabi. Paling tidak PHD setempat, kalaupun belum ada sanksi mungkin, tapi saya yakin sudah dilakukan oleh, sangat yakin sekali, dan kita pun semua yang ada di dunia ini, yang umat Hindu khususnya, tidak berharap ada kejadian seperti ini. Jangan terulang kembali lah. Iya, tidak berharap, tapi ya namanya kehidupan ya. Namanya kehidupan sesuai dengan guna dan karmanya kan itu. Siapa tahu mungkin karma kita yang kemarin dulu dah kan gitu, sekarang hasilnya kita dapatkan. Makanya PHD itu hanya sebatas bisa mapiungu, artinya menyampaikan izin kepada, permisi kepada nabinya bahwa ada kejadian seperti ini. Silakan nabi yang punya kewenangan itu. Jadi sekali lagi kita di pengurus harian hanya bisa sebatas ranah administrasi. Ya tadi kayaknya kayak seperti perusahaan, kalau ada pelanggaran SK-nya dicabut seperti itu. Tapi secara niskala juga kan kewenangan dari nabi yang melahirkan, karena proses Dwijati itu tadi. Itu karena beliau rangkaian siwo sekali. Itulah puncak, makanya berat mendiksa itu, karena puncak dari ajaran
Siwa Siddhanta itu sendiri, penggabungan dari Siwalingga dan Atmalingga. Makanya proses di sanalah puncak dari ajaran Siwa Siddhanta itu. Siwalingga, Siwa itu melalui ubun-ubun, Atmalingga, Siwa itu menyatu dengan badan. Kan susah kecuali Siwa yang punya kewenangan untuk itu. Sang Brahmana, Brahman lah yang bisa memutuskan hal-hal yang bersifat niskala. Iya, benar sekali. Baiklah. Itu tadi tanggapan yang luar biasa dari Pak Nyoman ya. Nah, ini sebagai penutupnya, karena ini kan banyak ditunggu-tunggu nih, banyak juga dari beberapa beliau-beliau Sulingga yang nonton channel ini, terus para pinandita, pemangku, bahkan umat sedharma, bahkan umat yang non Hindu saja juga melihat seperti itu kan. Kira-kira pesan dari Pak Nyoman untuk para pemuka agama sebagai contoh masyarakat, contoh umat seperti apa agar tidak kejadian ini tidak terulang lagi seperti itu. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi, Santi. Ya, siap. Saya hanya ingin menyampaikan ada beberapa hal, yaitu tentang uraian saya tadi tentang untuk keseimbangan jagat ini. Kan ada di dalam Atharva Weda 12. Yaitu Satya Beredam Ugram Diksa Tapo Brahmoyatnya Pratiwidayarayanti. Itulah kebaikan, kebenaran berdasarkan berdasarkan reta hukum alam itu sendiri. Terus berikutnya Satya Ugram Diksa penyucian bukan berarti diksa aja, enggak. Itu Diwiya Jenano artinya bahwa kita harus diksa. Kesa itu adalah kekotoran pikiran kita. Diwiya Jenano itu adalah ilmu pengetahuan. Makanya segala bentuk kekotoran itu dibersihkan dengan ilmu pengetahuan. Makanya hal-hal mungkin sadripu itu harus kita alih fungsikan menjadi sadguna melalui belajar. Nah, tingkat inilah tingkat kependetaan itulah melalui acara siksa itu sendiri kan harus taat, harus mengikuti aturan yang ada. Selanjutnya tapo yatnya Pratiwidayarayanti. Artinya bahwa tapo pengendalian diri yang terpenting untuk kita semua, termasuk Walaka dan Sulingga ke depan. Saya tidak menginginkan ada kejadian seperti ini terulang lagi. Makanya tapo perlunya pengendalian diri. Siapapun itu pengendalian diri itu yang terpenting. Nggak boleh arogan. Ya gimana sih kita? Aku ini udah maksudnya udah pemuka agama, aku harus seperti ini, harus dihormati. Maksudnya kayak seperti itu kan kadang arogansi jatuhnya ya. Jadi nggak boleh seperti itu, harus pengendalian diri berarti. Pengendalian diri karena pengendalian diri itu bisa teruji di saat kita melakukan suatu tindakan sesuai dengan guna dan karmanya. Makanya pemuka agama itu yang disebut dengan Brahmana itu sendiri bukan semata-mata dilihat dari kelahirannya, asal muasalnya. Nah, Yoni bukan dari keluarganya. Berarti dari mana nih kok? Nah, Yoni, nah Santatih bukan karena jabatannya. Nah, Srutem bukan karena keahliannya. Nah, Samskara bukan karena upacara yang dilalui. Disebut sebagai seorang Brahmana sesuai dengan guna dan karmanya, perbuatannya. Kalau mulia karmanya atau perbuatannya, berarti bisa mengendalikan diri. Tapa itu sendiri, itulah orang yang mulia. Sang Sajjano, Sang Sujjano, itulah semestinya yang kita lakukan bersama. Dan himbauan kita, saya sendiri untuk umat sedharma dimanapun berada dan juga tidak tertutup kemungkinan mau piungu ampura niki nasisip ring ide sang meraga suci. Ya kita harus bisa. Paling enggak saya bukan memperingatkan dan mau piungu bahwa pengendalian itu sangat penting untuk kelangsungan keseimbangan jagat raya ini. Demikian. Sepertinya kalau berdiskusi sama Pak Nyoman nggak cukup deh kalau untuk di episode di sini saja. Pak, nanti kalau Santi banyak belajar atau pertanyaan dari umat langsung tanya ke sini kan bisa ya Pak ya, karena bisa kita lebih akurat untuk menyampaikan
pertanyaan dari masyarakat dan jawaban dari pihak PHDI seperti itu. Dan sebelumnya Santi terima kasih sekali sudah diberikan waktu yang luar biasa ini untuk menjawab kegalauan dari umat. Ini gimana sih tanggapan dari PHDI? Ini gimana sih seperti itu kan? Jadi kan kalau seperti ini jadi tercerahkan seperti itu. Baiklah, Pak Nyoman sebelumnya terima kasih sudah berkenan di channel Santi Dharma Chandra. Pak Nyoman boleh minta doa, Santi minta doanya agar channel ini bermanfaat buat umat sedharma, buat siapapun yang ingin belajar di ajaran Dharma. Mohon ditutup dengan doa. Saya. Okay. Sama Dewa Bagri itu sampai Om Satu Sat Kamai Tamasoma Hidutin Mardiorma Mertem Gamaya Om Sa Swa Om Sarukari Rasida Om Santi Santi Santi